dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Selama saya mengikut Tuhan, saya melihat begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan keluarga saya. Dia Allah yang tidak pernah berubah, janjinya ya dan amin. Dia Allah yang setia. Walau mungkin saat ini saudara mengalami hal yang tidak baik, tapi percayalah, Tuhan merancangkan segala sesuatu tidak dengan sia-sia, tapi Dia punya tujuan yang terindah buat saudara dan saya. Tetap andalkan Dia, tetap percaya, karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
You are the only one for the hopes. Pengharapan satu-satunya ya Tuhan di dalam hidup kami. We lift up our faith unto you, my Lord, to honor you. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita menyerahkan, we surrender into His strong hand. My Lord, my King, hallelujah. Terima kasih. Kita berdoa, minta, mohon kepada Tuhan. Haleluya. Sikiara lama takara lama jauh. Terima kasih. Buat kami mengerangkap isi hati-Mu Tuhan. Semakin kami ikut Tuhan, kami semakin bersuka cita. Kami semakin kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami semakin bersorak-sorai buat Tuhan. Shout to the Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Amin, amin. Kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan baik sebelum Anda duduk. Haleluya, terima kasih. Welcome to the house of the Lord. Selamat datang di rumah Tuhan dan kita beribadah di dalam Dia. Saudara, di dalam rumah Tuhan bukan hanya kita menyanyi sedikit, ya, goyang sedikit, sukacita sedikit, duduk sedikit, ngomong sedikit, lalu imannya sedikit. Tapi kita mau sungguh-sungguh untuk terus mengenal Tuhan kita yang ajaib. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan sama-sama untuk belajar firman Tuhan dan percaya Tuhan melawat hidupmu. Percaya Tuhan hari-hari ini bekerja untuk touching every single life. Supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara, percayalah segala sesuatu yang terjadi tidak pernah terlepas dari pengamatan Tuhan. Karena kita ada di hatinya Tuhan. Mau berapa kali pun saya ulang saudara, saya hanya berdoa, Roh Kudus tetap berserta dengan saudara. Mengingatkan setiap perkataan firman Tuhan. Let us moving forward in our faith. Ya, saya berharap ada yang bisa nangani multimedia. Terima kasih Pak BJ. Ya, sementara Hana bisa interpret in English. Nah, mari saudara kita sama-sama untuk beri waktu kita yang terbaik. Jalan menuju kepada hidup yang kekal cuma satu, lewat Yesus Kristus. Dan saya mau berkata, jalan untuk hidupmu lega adalah cari Tuhan, cari Yesus. Apakah beban hidupmu berat? Apakah engkau punya pergumulan finansial? Apakah engkau punya pergumulan pekerjaan sampai sekarang? Engkau gelisah, engkau khawatir, engkau takut, dan engkau menggunakan kekuatanmu habis-habisan untuk hidup ini. Engkau punya keluarga lagi morat-marit, usaha tidak lancar, tabrak kiri dan kanan, dan mungkin kita punya niat untuk mencurigai Tuhan. Bahkan akhir keputusan meninggalkan Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan lupa, kalau cara yang lain, ada satu pribadi yang jahat, yaitu iblis setan. Dia datang, dia adalah pencuri, dia adalah pendusta, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan terakhirnya. Sebab itu saudara, mari kita atur hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, tak berkekurangan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu akan benar-benar tak berkekurangan. Amin. Amin. Ya, we simply to have moving in our faith, to trust in our Lord. Even though we don't know exactly what's going on, who holds what you hold for tomorrow, but for sure, Jesus holds tomorrow. Amin. Tuhan yang pegang masa depan dan esok hari. Dia ada bersama dengan kita. Giving thanks is a choice, not a feeling. Mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Karena perasaan yang tidak dikuduskan oleh Tuhan itu ngaco adanya. Berubah saat dolar naik, dia semangat. Dolar lagi turun, kacau hatinya. Bahkan balon meletus satu, hatiku kacau.
Tapi puji nama Tuhan bahwa kita memilih untuk datang kepada Tuhan hari ini. Bukan hanya kita memberikan telinga untuk mendengar, seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita perlu mendengar dengan baik firman Tuhan. Ya, kita perlu mendisiplin iman kita. Tapi juga kita hari ini belajar untuk mengucap syukur dan mengambil sebuah tindakan keputusan dan merupakan pilihan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tidak ada tempat yang lebih baik selain ada di hadirat Tuhan. Saudara, Anda bisa buktikan sampai hari ini kalau bangsa Yahudi diberkati Tuhan berlimpah-limpah karena mereka pegang janji Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Wow, itu dahsyat, saudara. Itu dahsyat sekali. Itu luar biasa, saudara. Dan tidak untuk coba-coba mengkompromi dengan apapun yang sedang berlaku dalam hidup kita. We still chose to come to the God present. Amen. To glorify Him, to honor Him, to hear His word, His voices, to strengthen our faith now, forever and ever, until His coming for the second coming. Amin. Kita harus bertahan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman Tuhan adalah pelita terang buat hidup kita. Saudara, ingat baik, jangan biarkan pencuri, pembunuh, pembinasa mencuri sukacitamu. Mencuri your attention, your concentration, perhatianmu. Tujukan kepada Yesus. Dia ada, dia berjalan di atas air, di atas gelombang hidup. Dan dia berkata, mari datanglah kepadaku. Saudara, ingat baik ini. Ketika air bah datang menutupi bumi di zaman Nuh, maka pohon-pohon ditutupi oleh air. Tetapi Nuh ada di atas pohon karena dia ada di dalam perahu, di dalam bahtera. Ketika air mencapai rumah-rumah yang atapnya tertutup air, Nuh tetap ada di atas rumah. Ketika bahkan air mencapai puncak-puncak bukit, Nuh tetap ada di atas bukit. Karena dia bersama dengan Tuhan yang menguasai alam semesta. Alam semesta milik Tuhan. Nah saudara, jangan tergoncang imanmu akan kehidupan, akan kebutuhan, akan sebuah desakan finansial dalam hidup kita. Mari kita menaruh perhatian kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan signal-signal, warning-warning. Dan dia bisa memakai segala sesuatu untuk memperingatkan hidup kita. Pertanyaannya adalah, you aware or not? Aku berdoa, Roh Kudus memberikan kepekaan. Saat apapun, saat badai hidup datang menerpa, kita datang pada Tuhan. Nah, kita baca ayat ini di Habakuk, ya. Haleluya. Though the fig tree may not blossom, nor fruits beyond the vine,
Though the labor of the olive may fail and the field yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Bahasa Indonesianya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kitab Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Nah, keadaan di saat di mana Nabi Habakuk menulis kitab ini yang mencatat bahwa keadaan saat itu adalah sangat menyedihkan yang terjadi di bangsa yang sedang dihadapi Israel. Mereka mengalami sebuah peperangan, kekurangan, kemiskinan, kekacauan, kehancuran di mana-mana. Pemusnahan. Tidak ada damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, maka Habakuk mencatat, Habakuk menulis, di manakah Tuhan? Engkau yang melihat keadilan, Engkau yang membela umatmu, Engkau yang memperhatikan doa umatmu. Dia memberikan curahan hatinya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menulis, dia rindu pertolongan dan kelegaan dari Tuhan. Saudara, patut kita contoh pemimpin daripada nabi-nabi yang mendahului kita. Bahwa mereka dalam goncangan apapun, menghadapi ujian dan gelombang hidup yang seberat apapun, mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak pernah gelisah, bahkan mereka tidak pernah mengutuk Tuhan dalam hatinya. Saudara, ada ayat yang mencatat, yang berkata, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, supaya apabila aku kaya, aku tuh sombong. Juga jangan berikan aku menjadi miskin. Sebab kalau miskin, nanti saya akan mengutuk Tuhan dalam hatiku. Tapi Tuhan, berikanlah apa yang menjadi bagianku dalam hidupku. Nah, tahukah saudara bahwa refleksi iman orang benar adalah mempersilahkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam hidup kita. Bukan untuk menyajikan, menyodorkan proposal dan menuntut Tuhan. Kalau lu tidak tolong saya, gua tinggalkan lu. Emangnya pacaran? Kalau Tuhan tidak tolong saya dalam minggu ini, gua gak mau melayani. Tuhan bilang, pret. Haleluya. Firman Tuhan demi kebaikan buat hidup kita. Amin. Kalau Anda dan saya diproses dalam kehidupan, tangkap itu sebagai warning. Nanti di lain kesempatan saya akan membagikan ada 3 angin ribut dalam hidup kita yang harus diteduhkan. Kalau Anda salah terapi, yang pertama akan terjadi, Anda kira Anda yang benar. Ya, kita tambah sombong. Yang kedua,
kita kira kita sudah sempurna. Kita tidak butuh orang lain. Maka angin ribut datang. Kita tengking-tengking gak bisa. Karena setan sedang menampimu. Yang dibutuhkan adalah ketika Yunus tahu dia yang salah, Yunus ngaku dosa. Lempar aku ke laut, entar teduh. Masih mending kalian gak dilempar ke laut loh. Bahaya itu saudara ya. Dimakan ikan yang besar. Ikan yang besar. Haleluya. Nah mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, saudara, di dalam ayat tadi Habakuk 3 ya, yang kita baca, ayat 17 dan 18 itu berbicara buah, saudara. Ada berbicara buah, banyak buah, beberapa buah, juga berbicara ladang, juga berbicara tentang ternak. Ya, dan kita mau belajar apa arti daripada ini semua buat hidup kita. Yang pertama adalah disebutkan buah arah. Ya, buah arah. Ada pohon arah tidak berbuah. Buah anggur tidak didapati karena pohon anggur tidak menghasilkan anggur. Ya. Dan waktu kita tahu bahwa buah arah manfaatnya luar biasa. Saudara, the fruit, leaves, and roots are also used to make medicine. Untuk obat. Saudara, siapa yang minum obat hari ini untuk penyakitnya? Ya, untuk penyakitnya. Untuk treatment. Kita perlu obat. Dan waktu itu pohon ara harus menghasilkan buah ara. Karena dulu saudara tidak seperti sekarang maju ilmu kedokteran. Ya. Obat begitu canggih, sekejap kita telan, kita rasakan efeknya. Tapi waktu itu diandalkan buah-buah dan salah satu buah diandalkan adalah buah ara. Tidak menghasilkan. Nah, anggur adalah buah makanan pokok buat orang Israel zaman itu. Bangsa-bangsa juga. Karena anggur punya kandungan luar biasa. Bahkan anggur bisa dibuat menjadi wine. Ya, menjadi wine yang terbaik. Dan mereka tahu cara mengolahnya. Saudara, waktu dingin dibutuhkan wine. Waktu pencernaan tidak baik. Alkitab katakan minum sedikit anggur. Tapi jangan buat alasan. Alkitab bilang boleh minum wine. Lu minum terus sampai mabok, saudara. Ya, Tuhan mau kita belajar. Dan saat itu saudara, kedua jenis daripada tumbuhan yang menghasilkan buah ini, sirna, lenyap, tak ada didapat, hancur semuanya. Bayangin, sakit tidak bisa diobati. Dingin tidak ada wine. Kesehatan terganggu. Dan saya boleh katakan, hidup yang tidak punya jaminan kesehatan. Tak punya insurans. Dan kalau akibat daripada tidak ada obat, akibatnya mati. Haleluya. Tumbuhan yang ketiga yang disebut di ayat ini adalah olive oil. Saudara tahu olive, ya, buah zaitun. Kalau saudara ada gangguan kesehatan dianjurkan dokter untuk konsumsi pakai zaitun. Pakai zaitun. Nah, saudara, arti daripada buah zaitun ini adalah a significant plant in the Bible representing peace and reconciliation. The olive tree was a vital source of food
medicine, lamp oil. Kemanapun mereka pergi, saudara, dulu tidak ada center lobe. Tahu center lobe? Center. Ya, touch light. Tidak ada. Mereka harus perlu minyak. Nah, mereka punya sepatu, di depannya ada tempat minyaknya. Lalu dinyalakan, di sumbunya itu api. Jadi kalau mereka jalan, itu apinya ada di sana, lampunya. Makanya Daud menulis firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setiap step by step, lampu yang ada dengan minyak zaitun yang menopang itu tetap benderang bercahaya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kau susah, minyak zaitun itu mengurapi kepala. Pengurapan nabi-nabi menggunakan minyak terbaik zaitun. Nah, saudara bayangin, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada damai. Itu lambang kekeringan, kehancuran begitu hebat pada zaman Habakuk. Dan dia menulis ayat yang kita baca. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, tidak ada anggur, dan ladang-ladang tidak ada yang bisa disimpan. Ladang itu menghasilkan gandum, saudara. The slow growth of the olive tree symbolizes establishment and peace. Dan itu lenyap. Artinya apa, saudara? Coba lihat. Nah, belum lagi ditambah kambing, domba, lembu. Itu adalah caichan. Itu adalah harta. Melambangkan atau status daripada seseorang berhasil waktu itu. Bukan banyak mobil. Nggak ada mobil waktu itu. Mereka pelihara kambing, domba, lembu. Untuk makanan, untuk transportasi juga, ya. Tapi juga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saat itu semuanya tidak ada. Tidak ada satupun resource daripada hidup yang boleh datang kepada seseorang yang hidup pada keadaan itu. Untuk dia survive. Untuk dia boleh bersorak dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Saudara, semuanya lenyap. No peace, no food, no healthy, no property. How do you think? How do you feel? If those things not in your life, did you still rejoice and make a decision to choose to glorify, to honor God? Haleluya. Hari-hari ini dengar baik. Setiap pemimpin hati-hati dengan hidupmu memimpin keluarga. Karena saudara, adakah sukacita dalam rumahmu? Adakah makanan? Adakah kesehatan? Adakah hal-hal yang bisa dimiliki? Dan itu mengakibatkan Anda tidak bisa memuji Tuhan. Hati Anda gelisah. Hati Anda mencurigai Tuhan. Hati Anda memutuskan, I'm do something else.
that can change my life with my own strong. Saya berkata, that is the worst scenario. Haleluya. Mungkin saudara tidak dalam keadaan tidak baik saat ini, tapi saudara baik-baik saja. Uang cukup, ya, punya tempat tinggal, tapi Anda cari masalah. Tahu cari masalah? Kan biasa orang terlalu enak hidupnya cari masalah kan. Kayaknya nggak enak kalau nggak cari masalah. Tapi saudara sadar atau tidak, kita bisa terjebak di situ. Ketika Tuhan taruh sebuah firman yang berkata supaya kalau aku kaya jangan sombong, kalau aku miskin jangan ngutuk Tuhan. Tapi berikanlah aku bagian yang menjadi hakku. Dan Tuhan tahu bagaimana performance dan reaksi daripada isi hatimu. Karena hati kita adalah kunci di mana Tuhan tinggal. Amin. Dan ketika Tuhan tahu hatimu, Tuhan pasti tidak akan salah memberkatimu. Menjaga hidupmu, memberikan apa yang engkau perlukan, bukan yang engkau mau. Maunya kita enggak habis-habis. Gaya kita enggak habis-habis. Again, hidup itu tidak mahal, tapi gaya hidup mahal. Mau dilihat orang, engkau sedang kaya raya, hati-hati engkau jatuh. Mau dilihat orang, bahwa engkau hanya perlu sebuah penampilan yang oke, hati-hati. Saudara, padi semakin berisi, semakin menunduk. Kalau saudara, orang yang sombong karena duitnya banyak, itu disebut okabu. Apa itu? Orang kaya baru. Tapi orang yang kaya sudah lama, orangnya semakin rendah hati. Katakan, nah lihat aja saudara, bos ini kayak dia cuma bilang gini, dia pakai singlet kemana-mana, maksudnya baju kaos aja gitu loh. Nggak apa-apa saudara, uangnya udah banyak kok. Tapi yang bahayanya gaya hidup orang yang pura-pura kaya. Haleluya. Apa kata Habakuk 3 ayat 19? Menutup, mengunci dari keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Hancur. Hopeless. Tidak ada damai sejahtera. Benar ditulis oleh Habakuk. Dia kunci dengan ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Nah saudara, buah ya yang dihasilkan, buah ara, buah anggur, ya, buah zaitun, itu adalah kuasa daripada alam untuk menumbuhkan. Benar gak? Kalau begitu urusannya Tuhan. Benar? Ternak urusannya Tuhan dengan kita juga. Karena kita kasih makan ternak. Cara kita merawat ternak jadi bagus. Tetapi saudara, cuaca tak bisa diprediksi. Weather hidup ini tak dapat diprediksi. Habakuk tidak pernah mencerca Tuhan. Habakuk tidak pernah komplain akan tidak ada makanan. Haleluya. Dan dia cuma proklaim gini. Tuhan itu kekuatanku. Tahukah saudara? Kalau kita kehilangan kekuatan, ya,
Kekuatan itu bukan besar badanmu loh. Ya, pernah lihat orang yang kekar, badannya besar, takut anjing. Dibawa ke ketinggian, saudara sorry maaf ya, ada yang terkencing-kencing. Takut tikus, badan gede. Selalu pergi ke gym. Oh one, oh two, oh one, oh two. Ya, selalu angkat berat, besar badannya. Anda kira dia kuat? Belum tentu. Belum tentu. Saya enggak katakan pasti loh. Maaf orang yang besar badan, ya. Belum tentu lu kuat loh. Begini saudara. Orang yang kuat itu bukan luarnya, tapi dalam hatinya, batinnya, imannya. Amin. Pikirannya begitu strong, percaya kepada Tuhan, itu kuat. Daud itu tidak besar-besar amat lah. Dikatakan dia kemerah-merahan. Betul ya? Halo, kalau dilihat dia banding dengan Goliat. Goliat itu hampir apa? 2,5 meter, saudara. Pak Janis paling tinggi kali di sini ya. Kalah Pak Janis. Yuldi kalah, Yuldi. Yuldi pernah nangis enggak? Badan lu besar loh. Pernah ya. Lagi gak kuat Pak. Gak kuat Pak. Haleluya. Saatnya engkau berkata, Tuhanlah kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, rusa, dia menggambarkan dirinya rusa. Saudara, Anda dan saya pasti menghadapi masa sukar, sulit, dan keadaan yang sangat tandus dan kering. Tapi kita punya iman adalah kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit. Karena di situ Tuhan akan meneguhkan perjalanan hidup kita. Rusa tidak pernah menyerah di atas bukit. Dia lari semakin kuat karena dia terlatih. Amin. Saudara, dalam nama Yesus, apapun pengalaman kita yang dulu, yang pahit, yang suka, berhasil, gagal dan sebagainya. Saya mau berkata, belum berakhir. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan memberikan kita kaki yang kuat. Seperti kaki rusa. Haleluya. 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 Kok kuncinya ketinggian ya, Vela ya? Hari ini kita melihat bahwa Habakuk punya pengharapan kepada Tuhan. Dan benar, apa yang dialami oleh Nabi dan doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara, bangsa Yahudi biarpun kecil, saudara. Kecil. Ya. Ada yang bilang itu Bali lebih besar dari Israel. Ya. Tapi kok gak mate-mate itu. Ya. Bahkan saya pernah mendengar saudara, seorang army, ya, tentara Israel yang berperang, sudah terdesak, sudah tidak bisa lari, tinggal ditembak mati. Nah, dia cuma berseru gini, Allah Jehovah, panji-panji kemenanganku, tolong aku. Saudara, tiba-tiba itu tank, ya, itu alat perang musuh yang sudah mengepung mereka. Tiba-tiba mereka ketakutan lari semuanya. Ternyata saudara, dia melihat
Tuhan mengirimkan pasukan malaikat sorga ada di sana. Haleluya. Kenapa? Karena ini Tuhan setia. Tuhan setia. The last. God is faithful. Sebab itu haruslah kau ketahui. Sudah tahu belum? Coba kasih kiri kanan. Sudah tahu belum? Hah? Udah tahu belum? Lihat, lu lagi belum tahu. Makanya kamu takut hidupmu. Kamu khawatir, kamu salahin ini, salahin itu. Ya. Nah, bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan orang benar pasti diberkati, dan keturunan orang benar tidak pernah minta roti, tidak pernah pinjam duit, karena Tuhan sanggup memberkati kita. Mungkin Anda tidak percaya. Saya mau kasih tahu, berlian itu mahal nggak? Siapa yang jadiin berlian? Tuhan. Kalau ketemu berlian senang nggak? Senang. Nanti harapkan Anda ketemu berlian segepok gini. Kaya raya, saudara. Artinya gini loh. Bagi Tuhan tuh mudah untuk memberkati kita. Amin. Mudah untuk memberkati. Masalahnya hati lu, hati gua. Ini lurus atau penuh dengan penipuan di dalam. Penuh dengan kecurangan, memanfaatkan iman. Kalau percaya Tuhan, engkau manfaatkan. Tuhan, di mana berkat-Mu Tuhan? Tuhan, di mana pemeliharaanmu? Di mana, dan di mana? Habakuk memilih untuk terus memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Sekalipun kamu terima nggak enak, kamu ditindas, kamu dihina, nggak enak. Tapi aku punya keputusan, aku kan memujimu, ya kan? Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di pihakku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Pilih apa? Pilih tinggalkan Tuhan? Pilih apa lagi? Pilih kerja? Pilih bos yang lebih baik? Pilih apa lagi? Dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu baik kok. Dia sedang menanti kita semua. Dan tubuh dan darahnya adalah jaminan. Kalau ada peringatan-peringatan hidup turun ke atas hidupmu, ke atas rumah tanggamu, buka hati dan telingamu, lihat, Tuhan, aku mau diperbaiki oleh-Mu. Aku mau dikuduskan. Aku mau tanggalkan kesombonganku. Aku mau tanggalkan untuk andalkan kekuatanku. Hanya Tuhanlah kekuatanku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan. Selalu baru. Kita datang untuk terima perjamuan kudus. Pak Yudi, Ko Robi ya. Turunkan sedikit aja. Itu kunci.
Perjamuan kudus ditujukan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus mati buat hidupnya. Mengampuni dosanya, memulihkan, menguatkan. Serahkan hidup kita, anak keluargamu kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan setia. He is a faithful God. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Umat Tuhan, stop komplain dalam hidupmu. Stop dalam hatimu menggerutu. Dalam hati tempat tinggalnya Tuhan, tata Tuhan. Bukankah lebih baik kita memilih mengucap syukur? Kita memilih hati kita bersuka cita karena Tuhan.
Karena saudara, berapapun resiko yang akan kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan tetap Raja kita yang hebat. Dia memegang hidup kita dan hari esok kita. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Amen. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Musik. Tanya kepada senior kita yang berambut putih. Dia sudah ikut Tuhan lama. Tanya dia, pernahkah Tuhan meninggalkanmu, Pak, Ma? Dia pasti jawab tidak. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Mama pernah susah, tapi ditolong Tuhan. Dia akan jawab, Bapak pernah susah, pernah hilang pengharapan, tapi ternyata Tuhan itu baik. Tuhan tolong. Jangan pernah menyerah. Never give up. Saudara, ini roti. Angkat tinggi. Lift up the bread. Percayakah? Believe this the bread that Jesus said, this is my body. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kita semua. Di dalam hidupmu ada Yesus Kristus. Semua anak-anak yang dapat semua bisa dibimbing sama orang tua. Kalau engkau menghargai perjamuan kudus, saya mau katakan, Tuhan akan membuat engkau memiliki kaki seperti rusa yang akan berjejak di atas bukit-bukit supaya Tuhan dipermuliakan. Oh, haleluya. Percayakah bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita ucapkan syukur adalah kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. We eat together in the name of Jesus. Buat kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, bahwa musim akan terus berganti, tapi Tuhan tetap ada di dalamnya. Terima kasih Yesus. Jesus holds tomorrow. Dia pegang hari esok.
Mulai mengucap syukur itu pilihanmu. Keputusanmu adalah, ku mau tetap bernyanyi. Ku memilih memujimu karena Engkau Tuhan perlindunganku. Di dalam suka dan duka, di dalam kelimpahan dan kekurangan, aku akan tetap memuji-muji nama-Mu. Aku akan tetap beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan dan percaya kami kepadamu Tuhan. Angkat ini jauh, lift up the cup. And Jesus said, this is my blood. Purify your sins. Menyucikan dosamu. Lepas semua beban. Lepas semua sakit penyakit. Lepas semua keterikatan. Lepas semua pikiran-pikiran jahat. Dalam nama Yesus. Engkau diberkati berhasil. Engkau diberkati semakin melimpah. Engkau diberkati sehat. Engkau diberkati dengan mujizat dan penyertaan Tuhan. In the name of Jesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita mengucap. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kau sungguh baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau layak dipuji selama-lamanya. Hati kami menyanyi memujimu dalam keadaan apapun juga. Tuhanlah kekuatan kami, air mata kami kau tampung dalam firman-Mu Tuhan. Orang percaya tak pernah ditinggalkan. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doamu. Tuhan menolong di dalam waktu yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syarabataka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Setiap kami kecil, besar, lelaki dan wanita, kami semua memberikan hati kami untuk hidup di dalam iman, percaya, bergerak bersama Tuhan sampai